Memasuki akhir dari paruh pertama musim 2023, maka inilah saatnya drama-drama politis mulai memanas di dalam dunia F1. Cost cap atau regulasi pembatasan anggaran sepertinya akan jadi fokus utama ketika F1 menjalani libur musim panas selama sebulan ke depan. Hal itu akan jadi perbincangan hangat karena beberapa media mengabarkan jika terdapat 2-3 tim yang diduga melanggar regulasi budget cap musim lalu. Gosip tersebut muncul bersamaan dengan FIA yang sudah memasuki fase akhir dari pemeriksaan intensif mengenai laporan pengeluaran atau spending yang dikumpulkan tim pada akhir bulan Maret yang lalu. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan ingatkan dulu mengenai apa itu regulasi cost cap. Regulasi ini merupakan langkah dari FIA untuk membatasi pengeluaran dari tim-tim F1 supaya tidak terlalu mahal dan memangkas kesenjangan antara tim besar dengan tim-tim di bawahnya. Cost cap mulai diterapkan pada musim 2021 silam dengan total batasan spending sebesar 145 juta dolar atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Lalu kemudian batasan tersebut akan dikurangi 5 juta dolar pada 2 tahun berikutnya. Di musim 2023 sekarang, besaran batasannya adalah 135 juta dolar dan akan berlaku sampai 2025 mendatang. Namun karena musim ini terdapat lebih dari 21 balapan di kalender, maka setiap tim akan mendapat tambahan kelonggaran budget cap sebesar 1,2 juta dolar di setiap ekstra balapannya. Musim lalu, perkara budget cap sempat memanas di akhir musim dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Red Bull dan Aston Martin. Aston Martin kedapatan melakukan pelanggaran prosedural yang bisa berupa terlambat mengumpulkan dokumen atau tidak melengkapi dokumen yang diminta oleh FIA. Mereka dihukum denda sebesar 450.000 dolar karena pelanggaran tersebut. Sedangkan Red Bull lebih berat karena mereka melakukan pelanggaran minor berupa overspending sebesar 1,6% lebih banyak dari batasan yang diterapkan atau sebesar 1,8 juta dolar saja. Dan kita tahu kalau salah satu indikator di mana mereka melakukan overspend adalah karena budget catering yang kelebihan serta misinterpretasi. Meski cuma melakukan pelanggaran minor, Red Bull kemudian harus dihukum denda sebesar 7 juta dolar dan pengurangan 10% jatah tes aerodinamika yang meskipun dianggap terlalu ringan, tapi mereka klaim jika sanksi itu cukup berdampak pada pengembangan mobil RB19. Drama budget cap itu kemungkinan besar akan terulang lagi dengan gosip yang mengatakan jika ada 2-3 tim yang melakukan pelanggaran terkait regulasi finansial tersebut. Beberapa media mengatakan jika FIA sudah memberikan status verifikasi awal mengenai hasil investigasi mereka terhadap laporan keuangan yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Terdapat setidaknya 7 tim yang sudah diberikan lampu hijau oleh FIA yang menandakan kalau laporan pengeluarannya aman dan berada di bawah batas. Namun gosipnya, ada 2 atau bahkan 3 tim yang diberikan kode merah oleh FIA dan mereka diminta untuk memeriksa ulang laporan keuangannya serta meminta dokumen tambahan untuk memastikan verifikasinya benar atau tidak. FIA sendiri sudah angkat bicara dengan menegaskan jika gosip itu tidak benar dan tidak berdasar. Proses audit masih berjalan dan hasilnya bisa diketahui dalam beberapa pekan ke depan. FIA juga menegaskan kalau tidak ada deadline atau tenggat waktu yang spesifik supaya tim bisa bekerja dengan efektif tanpa tekanan serta tidak terburu-buru. Apalagi mengingat dokumen keuangan yang mereka periksa bisa sampai 150 hingga 200 halaman dan harus diperiksa secara detail. Mereka juga memberi pencerahan jika status verifikasi awal yang diberikan bukan berarti tim yang diberi kode merah melakukan pelanggaran budget cap. Gosip-gosip semacam ini sudah menjadi hal yang biasa, terutama ketika mendekati akhir dari proses investigasi yang dilakukan oleh FIA. Namun perlu digarisbawahi pula jika kasus Red Bull dan Aston Martin tahun lalu juga dimulai dari kabar burung yang kemudian diklarifikasi sebagai berita bohong oleh FIA. Sampai kemudian seiring dengan proses yang berjalan, terbukti jika gosipnya benar dan kedua tim itu memang melakukan pelanggaran budget cap. Akankah hal yang sama terulang kembali tahun ini? Dan siapa saja tim yang melanggar adalah pertanyaan yang akan dijawab oleh waktu, karena FIA masih melakukan investigasi, dan kita hanya bisa melakukan spekulasi-spekulasi. Entah informasinya bocor atau bagaimana. Namun yang pasti adalah topik mengenai budget cap selamanya akan jadi hal yang sensitif. Budget cap memang regulasi yang sensitif dan rentan akan kontroversi karena melibatkan uang dan dampaknya ke performa mobil semakin terasa jika kita melihat penerapannya yang juga semakin ketat. Tim pasti akan berusaha mencari celah di dalam regulasi tersebut.
terutama bagi mereka yang punya cabang perusahaan selain F1, seperti Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, dan McLaren. Tim-tim besar tersebut mempunyai banyak karyawan, dan untuk mengurangi dampaknya ke budget cap, mereka menyebar karyawannya dengan membuat divisi teknis baru yang terpisah dari F1, dan digunakan untuk proyek-proyek spesial di luar F1 untuk kepentingan bisnis. Namun hal itu ternyata juga dimanfaatkan untuk mencari pengetahuan atau research, yang diduga bisa membantu untuk meningkatkan performa mobil F1 mereka. Contohnya seperti proyek Aston Martin Valkyrie, lalu AMG One, dan kompetisi yacht atau kapal layar balap milik Mercedes, lalu proyek Ferrari Hypercar, dan lain-lain. FIA sendiri dikabarkan sudah melarang tim untuk saling berbagi informasi mengenai proyek-proyek atau divisi teknis yang berada di luar F1. Namun, penerapannya masih belum jelas dan akan sulit dilakukan tanpa regulasi yang kuat serta tegas. Faktor ini diyakini akan jadi pembeda dalam investigasi yang dilakukan FIA dan berpotensi jadi jebakan bagi tim-tim besar dalam usaha mereka untuk mematuhi regulasi budget cap yang rumit, kompleks, serta rawan misinterpretasi. F1 dan FIA sudah berkomitmen untuk mempertegas hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran budget cap musim ini. Tahun lalu Red Bull dan Aston Martin cuma mendapat hukuman yang relatif ringan karena pelanggaran dilakukan di fase awal penerapan budget cap. Namun itu tidak akan berlaku di tahun kedua, di mana tim sudah tahu konsekuensinya jika melakukan pelanggaran, meskipun hanya sedikit atau sekian persen saja. CEO F1 Stefano Domenicali ingin hukuman bagi pelanggar budget cap bukanlah sanksi denda, namun ia ingin hukuman olahraga atau sporting yang diterapkan, yang artinya sanksi minimal adalah pengurangan tes aerodinamika seperti Red Bull tahun lalu, atau bisa jadi pengurangan poin sampai yang paling berat adalah diskualifikasi. Dan jika melihat hukuman Red Bull yang dianggap terlalu ringan, maka kemungkinan besar jika ada tim yang melanggar kali ini, bisa dibilang sanksi yang diberikan akan lebih berat dari tahun lalu. Selain penalti yang lebih berat, hukuman akan diberikan lebih awal atau diterapkan saat musim berjalan. Tahun lalu, drama budget cap pertama kali muncul gosipnya pada bulan September saat GP Singapura. Namun keputusan akhir serta kepastian hukumannya baru keluar pada akhir bulan Oktober, di mana tepat sesaat Max Verstappen mengunci gelar juara dunia. Oleh karena itu, FIA cuma bisa menerapkan hukuman penalti untuk tahun berikutnya. Tahun ini, FIA berkomitmen untuk bisa mempercepat proses investigasinya, dengan harapan jika ada pelanggaran, maka mereka bisa menghukumnya dengan cepat di musim itu juga. Hal itu ditunjukkan dengan penambahan personel investigator dari 4 orang menjadi 10 orang dan majunya deadline pengumpulan laporan keuangan menjadi akhir bulan Maret. FIA juga belajar dari musim lalu, di mana dalam proses investigasinya kali ini mereka lebih detail dan bahkan sampai melakukan sidak atau audit langsung di pabrik pusat tim yang sudah dimulai sejak bulan Mei yang lalu. Dengan progres perubahan yang dilakukan FIA mengenai investigasi budget cap, jika semua berjalan lancar, maka kemungkinan hasilnya sudah bisa diumumkan tidak lama setelah jeda musim panas selesai, atau malah bisa lebih cepat. Yang jelas topik ini akan semakin panas ketika mendekati hari H pengumuman hasil investigasi. Gosip-gosip seperti demikian memang ditujukan untuk memberikan tekanan kepada FIA, terutama soal seberat apa hukuman yang diberikan nantinya. Menurut kalian, kira-kira siapa saja ya 3 tim yang diduga melanggar budget cap? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.